Mari kita lanjutin soal performance management ya. Sebelumnya kita sudah bahas soal bagaimana target itu didesain sehingga terasa realistis sekaligus cukup menantang untuk dicapai oleh tim kita. Nah, kalau target sudah dicapai, maka harusnya tim kita ngerti dan bisa secara mandiri membuat perencanaan di levelnya dia untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, tapi kan tentu saja kita tahu ya, tidak semua orang itu semandiri itu ya. Maka dari itu kita perlu memantaunya. Disinilah proses monitoring menjadi penting. Saya melihat di dalam banyak benchmark di organisasi, monitoring itu bisa ada yang harian, bisa ada yang mingguan, bisa 2 mingguan, bisa bulanan. Tapi kayaknya sih yang seminimal-minimalnya proses monitoring itu mingguan dan bulanan. Nah, nanti memang ada yang kuarteran, ada yang semesteran, tapi sebenarnya konsekuensi dari pencapaian tiap kuarter adalah pencapaian bulanan. So, kita nggak mungkin bisa mencapai target tanpa ada proses review bulanan. Nah, bulanan juga kejauhan kalau kita baru ketemu sebulan sekali ya, udah keburu banyak hal-hal yang dilakukan dan ternyata mungkin nggak efektif. So, kita mesti pastikan itu berjalan tiap minggu. Nah, di beberapa pekerjaan yang memang sangat harian banget ya, kadang-kadang ada sales canvassing misalnya itu, atau mungkin penyelesaian operasional itu kadang-kadang harian. Nah, kita perlu buat harian juga gitu. Tapi ya kalau jam-jaman mungkin nggak mesti juga ya. Kalau jam-jaman mesti dimonitor ya kadang-kadang itu berarti tim kita belum bisa mandiri banget ya. Tapi kalau harian harusnya bisa ya pagi, sore gitu ya. Kemudian kita monitor di hari Senin dan juga di hari Jumat atau di hari Kamis. Nah, dalam proses monitoring pastikan kita tidak cuman hanya bicara angka yang mereka dapatkan saja. Kita mesti lihat kalau angka tercapai, kenapa? Kalau nggak tercapai, kenapa? Kenapa mesti kita cek? Karena kalau tercapai berarti perilaku tim kita udah sesuai. Itu perlu kita kasih penguatan, kita kasih feedback. Perilakumu bagus, makanya tercapai. Silahkan diulangi lagi perilaku itu, dipertahankan. Nah, sebaliknya kalau memang ternyata ada perilaku yang tidak efektif karena nggak tercapai di hari itu atau di minggu itu, nah sebaiknya kita kasih masukan mana perilaku dia yang nggak tercapai. Maka tugas kita sebagai pemimpin tidak hanya memantau hasil, tapi juga memantau cara dia mengerjakan tugas. Mungkin dia nggak tahu caranya, mungkin cara yang nggak efektif, mungkin ada technical skill yang perlu ditambahkan, mungkin soft skill yang perlu diajarkan. Disitulah kita perlu jump in untuk proses coaching mentoring. Kalaupun kita turun tangan, tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ujungnya mereka harus bisa mengerjakan sendiri, maka turun tangan kita nggak boleh keseringan. Turun tangan hanya untuk mencontohkan, habis itu mengajarkan caranya, supaya mereka bisa menjalankan secara mandiri. Nah, kalau sudah mulai kelihatan habitnya bagus, lancar, disitulah kita bisa mulai melihat hasilnya dan akhirnya bisa berharap pencapaian bulanan, kuarteran bisa tercapai.